Hah? Selamat pagi, acara akan segera dimulai. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Selamat pagi kakak, sudah terdengar. Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Insyaallah, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ilham Setiobudi, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan selaku Rektor ITK Cendekia Utama Kudus, beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Ervi Rahmadewi, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Masyarakat, selaku Ketua Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Spesial kepada narasumber kita, kami ucapkan selamat datang kepada Profesor Asnawi Abdullah PhD yang akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Yang terhormat kepada Bapak David Laksamana Kaisar, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen ITK Cendekia Utama Kudus, yang kami hormati tamu undangan dan teman-teman peserta kuliah pakar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk bersua dan menimba ilmu bersama-sama dari narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Meskipun dilakukan secara virtual, namun tidak menyurutkan langkah kita untuk tetap semangat sampai akhir. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada guru terbaik sepanjang zaman Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan pengikutnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, perkenalkanlah saya Amanda Fitriana Wibowo yang akan memandu acara kuliah pakar Digital Health yang bertema masa depan kesehatan di era digital. Sebelum memulai acara kuliah pakar pagi hari ini, untuk menambah semangat dan konsentrasi teman-teman, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun, nanti bisa dibantu jawab cakep ya.
Emangnya jawab ya? Pagi-pagi bawa bunga mawar. Cakep. Jangan lupa diberikan ke Mas Anwar. Cakep. Yuk teman-teman on kamera saat seminar biar kita tambah semangat dan makin bersinar. Cakep. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara kuliah pakar Digital Health pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Itekas, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pembacaan doa, yang kelima pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator, yang keenam penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars ITK Cendekia Utama Kudus. Hadirin dimohon duduk sempurna. Kesehatan lahir batin, dambaan semua, beramal bagi sesama, langkah mulia
Cendekia Utama Kudus, kampus tercinta, mencetak generasi unggul, berakhlak mulia, berjuang untuk negara, nusa dan bangsa. Itekas Cendekia Utama, semoga selalu jaya, kampus kebanggaan kita, Cendekia Utama. Terima kasih. Menempati acara yang ketiga yakni laporan kegiatan dan sambutan-sambutan. Laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat kepada Ibu Ervi Rahmadewi, Sarjana Kesehatan Masyarakat Magister Kesehatan. Waktu dan layak dipersilakan. Terima kasih Mbak Amanda. Mohon izin Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor ITKes Cendekia Utama Kudus, Bapak Haji Ilham Setiabudi beserta jajarannya. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati narasumber kita hari ini, Profesor Asnawi Abdullah, PhD. Selamat pagi, Prof. Terima kasih, Prof, sudah berkenan meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Dan selanjutnya, yang saya hormati Bapak Ibu dosen beserta Tendik ITKes Cendekia Utama Kudus, serta yang kami banggakan peserta kuliah pakar pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, rahmat, hidayah, dan inayahnya pada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul meskipun dalam suasana virtual. Semoga semuanya diberikan kesehatan walafiat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor beserta segenap jajaran pimpinan ITKes Cendekia Utama Kudus karena telah memfasilitasi acara hari ini. Senang sekali kami Program Studi Kesehatan Masyarakat dapat menyelenggarakan kuliah pakar, kuliah tamu, seminar secara rutin setiap tahun. Dengan tema hari ini Digital Health, masa depan kesehatan di era digital. Seperti yang kita ketahui, Society 5.0 atau yang kita kenal dengan era teknologi, kita tahu bahwa masa di mana memang semua teknologi itu merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Dan dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini, dunia secara cepat sekali berputar. Peluang dan juga tantangan khususnya di bidang kesehatan pasti akan banyak, namun sebagai tenaga kesehatan atau calon tenaga kesehatan, nanti kita akan bisa mengantisipasi bagaimana hal-hal tersebut bisa diatasi, yang negatif bisa menjadi positif. Insya Allah nanti di dalam kuliah pakar ini oleh narasumber kita, Profesor Asnawi Abdullah, akan disampaikan secara rinci. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diharapkan dapat memberikan jawaban dan wacana kepada semua peserta yang mengikuti kuliah pakar. Izin Bapak dan Ibu yang kami hormati dan semua peserta, kami ucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah mengikuti kuliah pakar pada hari ini. Dan izin menyampaikan untuk kegiatan kuliah pakar hari ini diikuti oleh seluruh mahasiswa Kesehatan Masyarakat ITKes Cendekia Utama Kudus, kemudian ada
beberapa mahasiswa dari prodi lain, program studi lain di ITK Cendekia Utama Kudus, kemudian ada beberapa alumni, kemudian ada dari mahasiswa perguruan tinggi lain di Indonesia. Dan akhir kata, semoga kuliah pakar ini memberikan manfaat untuk kita semua. Saya ucapkan selamat mengikuti kuliah pakar. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sambutan oleh Rektor ITK Cendekia Utama Kudus sekaligus membuka acara kuliah pakar pada pagi hari ini kepada Bapak Ilham Setiabudi, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan, Waktu dan Layar. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati, yang kami banggakan, Prof. Asnawi Abdullah PhD, yang pada kesempatan kuliah pakar ini beliau akan memberikan kepakarannya sebagai narasumber pada kesempatan ini. Matur nuwun, Prof. Sudah berkenan untuk bergabung dan bahkan menjadi narasumber. Sekaligus perkenalan ini, Prof, karena ITKes kami itu punya visi menjadi pendidikan tinggi yang unggul, termasuk prodi PSKM kami ini. Mungkin dalam acara situasi kesempatan yang lain, mohon bimbingannya, Prof, supaya prodi kami ini bisa menjadi prodi Kesmas yang unggul. Insyaallah. Selamat datang, selamat bergabung, Prof. Mudah-mudahan apa yang Prof berikan sangat bermanfaat dan mudah-mudahan pula dicatat sebagai amalan ibadah, Prof. Amin. Amin. Yang saya hormati juga moderator Pak David, yang saya hormati segenap pejabat hadir pada kesempatan ini yang bisa bergabung. Yang saya hormati Bu Ervi beserta jajaran Kaprodi PSKM kita dan segenap sivitas dan mahasiswanya yang sekaligus kami sampaikan terima kasih atas fasilitasinya, apresiasinya sehingga acara ini bisa memfasilitasi bisa berjalan dengan baik. Yang saya hormati pula adik-adik mahasiswa dan panitia segenap peserta kuliah pakar yang bisa hadir pada kesempatan ini, yang kurang lebih ada sekitar 140-150 peserta. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Dua kenikmatan ini memang kenikmatan yang tiada nilainya, ya, sehat dan kesempatan. Termasuk kesempatan pada hari ini kita menimba ilmu. Dan konon kabarnya tholabul ilmi ini amalannya luar biasa, tidak kalah dengan sholat-sholat malam dan sholat ibadah-ibadah yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur sekali lagi saya sampaikan kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan. Mudah-mudahan acara kuliah pakar ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kami atas nama pimpinan Rektor ITKes ingin menghimbau kembali, mengajak kembali bahwa kita sudah sepakat untuk menggapai visi kita yaitu menjadi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul. Sudah barang tentu keunggulan ini tidak akan kita raih secara tiba-tiba, tetapi semua harus melalui proses termasuk pada hari ini. Dan tradisi di PSKM, apakah itu kuliah pakar, apakah itu seminar nasional, internasional, harus selalu dikembangkan dan selalu dilaksanakan. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bu Ervi dan jajaran
Mari kita bersama-sama untuk menggapai visi kita itu menjadi pendidikan tinggi yang unggul. Selanjutnya, topik pada hari ini saya kira sangat relevan karena memang di era digital ini kita memang harus sebagai tenaga kesehatan dan calon tenaga kesehatan dan mungkin yang sudah bekerja sebagai profesi kesehatan, perkembangan era digital ini memang boleh kami simpulkan adalah menjadi tantangan, ancaman maupun kesempatan. Sehingga pada hari ini nanti wawasan yang akan diberikan oleh Prof. Asnawi, mudah-mudahan kita bisa meramu antara ancaman, tantangan, dan kesempatan di era digital ini sebagai insan tenaga kesehatan bisa betul-betul menyiapkan kita meraih sukses ke depannya. Karena apa? Karena memang kesehatan itu merupakan hal yang sangat penting, merupakan unsur kesejahteraan yang harus kita sama-sama kawal, sama-sama kita perjuangkan sebagai tenaga kesehatan maupun calon tenaga kesehatan. Sehingga pada kesempatan ini saya mengapresiasi dan tolong para peserta dan seluruh yang bisa hadir pada kesempatan ini manfaatkan seminar pakar ini sebaik-baiknya, tanyakan kepada beliau, Prof. Asnawi, yang kebetulan juga sebagai Ketua IPTKMI, ya, yang saya kira tepat sekali sebagai narasumber pada kesempatan ini. Manfaatkan, tanya jawab, dan sebagainya, sehingga kita setelah kuliah pakar ini bisa betul-betul memahami dan bagaimana kita menyikapi era digital di bidang kesehatan ini. Demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada narasumber Prof. Asnawi. Mudah-mudahan semuanya ini bisa berjalan dengan baik dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Dan mari secara bersama-sama kuliah pakar hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian maka kuliah pakar ini secara resmi kami buka. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkuliah. Amin amin ya Waalaikumsalam rabbal alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih menempati acara yang keempat, yakni pembacaan doa yang akan disampaikan oleh sahabat Sylvia Yunanda. Kepada yang bertugas, waktu dan layar disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi Ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu selain rasa syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti acara kuliah pakar Digital Hub pada pagi hari ini. Jadikanlah acara kami ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang Amin. Engkau ridhoi, yang Amin. membawa barokah, rahmat, Amin. taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Amin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka Amin. dari itu, kepadamu-lah kami menyembah dan kepadamu-lah kami memohon ampunan dan Amin. pertolongan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita foto session terlebih dahulu kepada semua teman-teman untuk mengaktifkan kameranya untuk memasang virtual background yang sudah kami sediakan. Silakan teman-teman untuk on kamera agar foto session segera kami lakukan. Udah itu.
Sekali lagi, untuk teman-teman yang belum on kamera, silakan on kamera terlebih dahulu, karena photo session akan segera dimulai. Operator sudah siap, saya pandu dari sini untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide yang keempat, 1, 2, 3. Slide yang kelima, 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator. Berikut kurikulum moderator yang akan memandu acara pada materi pagi hari. Mohon izin sebentar, Amanda. Ya, Bapak. Mohon izin, Prof. Oke. Saya mohon izin untuk meninggalkan acara karena masih ada acara lain, Prof. Siap. Iya, terima kasih, Prof. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Iya. Baik, ini kurikulum moderator kita yang akan memandu materi pada pagi hari ini. Beliau Bapak David Laksamana Kaisar, Magister Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan sebagai dosen program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Beliau pernah mengikuti organisasi dari tahun 2018 sampai sekarang sebagai editor Insef JKM Cendekia Utama. Tahun 2022 sampai sekarang sebagai Sekretaris IAKMI Kabupaten Kudus. Tahun 2023 sampai sekarang sebagai pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia Wilayah Jateng DIY. Untuk pendidikannya dari tahun 2007 sampai tahun 2011 S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Negeri Semarang 2012 sampai 2015 Magister Kesehatan Lingkungan di Universitas Diponegoro. Untuk selanjutnya waktu dan layar kami persilakan untuk Bapak David Laksamana Kaisar, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan untuk memandu materi pada pagi hari ini. Suara saya terdengar, Manda? Sudah terdengar, Pak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti Manda tadi, sebelum dimulai, saya akan berpantun terlebih dahulu. Karena kebetulan bicaranya dari Tanah Melayu ini, Pandai Pantun Prof. Jalan-jalan ke kota Slawi. Cakep. Naik kereta. Cakep.
Selamat datang Prof. Asnawi di kampus IPTES Cendekia Utama Tercinta. Ya, yang terhormat Prof. Asnawi Abdullah PhD, selaku pembicara dalam kuliah pakar kali ini. Selamat datang Prof. di kampus-kampus walaupun secara virtual. Ada sedikit darah yang mungkin perlu saya sampaikan ya kepada Prof. Asnawi. Jadi pertama ketika saya mendengar nama Prof. Asnawi itu saya teringat dengan salah satu tokoh yang familiar di Kabupaten Prof. Jadi ada namanya Raden Asnawi kalau di satu keturunan dari Sunan. Ya, saya dulu berpikir Prof. Asnawi itu orang Kudus karena namanya Asnawi gitu. Asnawi berasal dari Aceh dan sungguh luar biasa sama seperti Raden Asnawi yang sangat terkenal di Kudus. Dia juga salah satu guru, salah satu ulama besar di zamannya. Prof. Asnawi yang ada di tanah Sumatera Aceh sana juga merupakan seorang guru besar, salah satu guru besar muda yang di bidang kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia dengan riwayat pendidikan yang luar biasa dan patut teman-teman mahasiswa bisa contoh ya. Beliau S1 ada di Universitas Indonesia, kemudian S2, S3 beliau ambil atau beliau melaksanakan kuliah S2 dan S3 di luar negeri. Yang pertama ada di Monash University, Australia, kemudian beliau mengambil S2 lagi di Universitas London, University of London, dan kemudian beliau mengambil PhD di Monash University lagi di Australia. Dan berbagai macam bidang ilmu yang sudah beliau pelajari, mulai dari epidemiologi, kemudian ada biostatistik, kemudian pastinya metodologi penelitian, dan tentang sistem kesehatan, sistem informasi kesehatan. Jadi secara pengalaman dan secara ilmu pengetahuan beliau sudah sangat lengkap di bidang kesehatan masyarakat. Kemudian kalau kita lihat juga pengalaman organisasi beliau, saat ini beliau menjabat sebagai wakil rektor di Universitas Muhammadiyah Aceh, sekaligus menjabat sebagai ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Kesmas Indonesia dari mulai tahun 2022 sampai tahun 2025. Dia juga sudah pernah menjabat sebagai Direktur Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Aceh, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh, dan lain sebagainya. Sangat banyak pengalaman organisasi beliau. Kemudian kita menuju ke riset. Jadi pastinya karena Pak Selawi sudah guru besar, tentunya di bidang riset sudah tidak dipertanyakan lagi. Saya saja malu membacanya karena ternyata sangat jauh selisihnya ya. Dari Google Scholar citasinya sudah 2.787. Saya tidak ada 10% yang bisa kerja di Google Scholar. Jadi sudah sangat banyak dengan H-index 16, kemudian ada Scopus, ada WOS, kemudian riwayat tulisan beliau juga sudah sangat banyak di jurnal terakreditasi Sinta 1, 2, 3, kemudian beberapa jurnal internasional baik di dalam maupun di luar negeri. Tentunya ini harapannya bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa yang ada pada kegiatan kuliah pakar kali ini bahwa harus terus semangat dalam menulis dan harus semangat terus untuk belajar. Kemudian saya juga mungkin harus menyapa serta pada akhir ini ya, karena kalau saya lihat ada di Sabang sampai Merauke, ada dari Nusa Tenggara tadi saya lihat, kemudian ada dari Makassar, kemudian ada dari Jogja mungkin, ada dari Semarang, tentunya dari Kudus gitu. Jadi selamat datang teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia pada acara kuliah pakar Kiri ini. Mari kita bersama-sama belajar dari pakarnya Prof. Asnawi, PhD tentang digital public health. Mungkin itu sebagai pengantar bahwa saat ini tantangan zaman sudah semakin cepat, evolusi industri sudah menuju ke 5.0, tidak lagi 4.0, dan terlihat kesehatan masyarakat juga harus terus mengikuti perkembangan zaman itu. Jadi untuk mempercepat peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia, sekarang dituntut untuk bisa mengoptimalkan perkembangan teknologi digital.
apapun itu, gitu. Mulai dari apa namanya smartphone, dari device dengan segala macam bentuknya, ada smartphone, kemudian ada smartwatch, kemudian sekarang berkembang menjadi smart glass ya, kacamata pintar dan lain sebagainya. Kemudian di dalam promosi kesehatan juga sekarang mungkin sudah tidak sebanyak lagi promosi menggunakan poster yang di print atau menggunakan flyer yang di print, menggunakan spanduk. Sekarang sudah eranya menggunakan digital. Macam jenis apa namanya penggunaannya, ada Canva, kemudian ada virtual reality, ada augmented reality dan lain sebagainya. Nanti kita akan kupas semua serta tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depan di era sekarang dan ke depannya. Untuk waktu selanjutnya, kami persilakan kepada Prof. Asnawi Abdullah untuk bisa menyampaikan paparannya. Silakan, Prof. Terima kasih banyak, Pak David. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran suara saya? Suara saya kedengaran? Ya, sangat jelas, Prof. Baik, Sangat jelas. lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Innalhamdalillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Haji Ilham Setiabudi yang tadi telah membuka kegiatan kita. Kemudian Bapak Moderator sekaligus Bapak Wakil Rektor 3, Bapak David Laksamana Kaisar, SKM MKes, Ibu Kaprodi, Ibu Ervi Rahmadewi SKM MKes, tadi Ibu MC juga, Ibu Amanda, dan Bapak Ibu semuanya, beserta seminar kuliah umum atau kuliah pakar pada pagi yang baik ini, di hari Jumat yang mulia ini. Dengan Bapak Ibu semuanya. Saya lihat ada mahasiswa dan ada Bapak Ibu dosen. Mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya juga tidak mau kalah baca pantun ya, Bu Amanda dari Pak Rektor. Kira-kira ada bagus ya enggak ya? Kalau ke Kudus, singgah di alun-alun. Cakep. Menikmati sate dan minum air kelapa. Cakep. Seminar digelar, ilmu dikumpulkan. Cakep. Cendekia utama menuju masa depan cerah bersama. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Untuk itu izin kita mulai pelan-pelan. Saya pakai ini aja ya. Pakai virtual OBS saja. Nah, nampak ya? Udah nampak? Resolusinya bagus nggak ya? Baik, kalau resolusinya kurang bagus, nanti saya ganti ke standar. Baik, Bapak Ibu semuanya, para mahasiswa, izinkan saya mengambil topik kuliah pakar, kuliah tamu hari ini, digital health adalah the future of health services dan the future dari health science. Apakah itu kesehatan masyarakat, apakah itu keperawatan dan ilmu-ilmu yang lain. Dan yang menjadi diskusi kita, what should we do? Apa yang harus kita lakukan kalau kita sepakat bahwa digital health adalah the future of health, the future of health science, dan the future karir kita. Nah, ini pertanyaan yang paling mendasar yang harus kita jawab oleh semua kita. Nah, saya sangat tertarik belakangan ini, banyak energi, waktu, pikiran saya
lebih tercurah pada dua aspek. Yang pertama, aspek the quality proses pendidikan yang kita geluti, yang kita sebagian besar dosen kita terlibat di dalamnya, bagaimana kita membangun quality pendidikan yang baik. Yang kedua, saya sangat concern belakangan ini mempersiapkan diri kita, mempersiapkan mahasiswa kita, mempersiapkan organisasi profesi kita menghadapi transformasi digital teknologi yang begitu cepat. Saya teringat pada saat caleg, bukan caleg anggota DPR ya, caleg calon ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kesehatan Masyarakat IPTKMI di Riau. Saya menawarkan ide masa depan kesehatan masyarakat adalah digital public health, atau dalam bahasa lain, digital public health adalah masa depan kita semua, masa depan kesehatan masyarakat. Nah, semenjak itu saya belajar pelan-pelan, karena hidup ini pada prinsipnya adalah belajar. Ya, dalam setiap saat kita belajar, apalagi tantangan kita sekarang, teknologi berkembang begitu cepat, kita harus dituntut terus untuk mengupgrade diri dan belajar. Baik, inilah kira-kira topik ini juga menjadi penting karena Institut Teknologi Kesehatan idealnya harus menjadi terdepan pelopor dalam mengadopsi berbagai digital teknologi, sehingga ketika orang ingin melanjutkan pendidikan tingginya dalam bidang kesehatan, pastilah terlintas salah satu destinasinya adalah ITKes. Untuk itu sangat relevan apabila ITKes menjadi yang di depan, yang care dan peduli dan punya interest dalam mengadopsi digital teknologi. Dan saya yakin juga ini juga menjadi dasar topik diangkat pada seminar hari ini adalah digital health. Baik, kemudian izin saya lanjut slide berikutnya. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, beberapa slide yang berikut yang saya sampaikan atau beberapa hal yang saya sampaikan mungkin sudah pernah saya sampaikan di beberapa tempat yang lain, mengingat digital public health, digital technology merupakan satu topik yang sekarang semua universitas, semua program studi sangat tertarik untuk mencoba memahami lebih detail. Apa tujuan atau outline dari presentasi ini? Yang pertama, nanti izin saya mau mulai dengan menjelaskan transformasi digital untuk mengingatkan kembali kita semua. Kemudian konsekuensi apa challenge buat kita semua, buat health services, buat pendidikan, buat kita sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen maupun sebagai masyarakat. Dan saya ingin juga menjelaskan satu aspek yang menurut saya cukup penting. Digital technology juga telah meng-create apa yang kita sebutkan new social determinant of health. Tentu digital transformasi ini harus disingkapi dengan bijak, dan kita semuanya harus mengintegrasikan ke dalam sains, dalam ilmu kita, dalam pelayanan, dalam sistem kita, dalam kompetensi kita. Untuk itu, sebagai individu kita selalu harus mengupgrade diri, literasi kita, kompetensi kita, dan secara akademik, kurikulum juga perlu di-upgrade. Insya Allah, kita di IPTKMI, kurikulum S2, sudah kita selesaikan, dan insya Allah dalam waktu dekat buku
kurikulum digital public health juga bisa kita launching. Insya Allah kita akan launching di pertemuan Rakernas di Samarinda. Kemudian buku digital public health pun telah kita launching. Nah, nanti di akhir dari presentasi ini ada 2 buku yang saya bisa share untuk kalian. Jadi jangan kemana-mana, bisa ikut sampai selesai ya, sampai slide terakhir ya. Nanti kita harapkan juga banyak pertanyaan, curiosity, rasa ingin tahu dari kalian. Dan sekali lagi, saya juga mengingatkan diri sendiri untuk terus belajar. Dan tentu selalu dalam banyak kesempatan saya juga mengingatkan kepada semua kita, mahasiswa, dosen, untuk terus belajar dan tidak boleh lagi belajar secara konvensional. Saatnya kita belajar cepat, menjadi faster learner, karena perubahan begitu cepat. Apabila kita tidak bisa melakukan perubahan, belajar secara cepat, kita akan suatu saat akan merasa tidak compatible dengan zaman, dengan era, dengan teknologi. Nah, itu tentu kita tidak mengharapkan. Dengan demikian, bahan atau presentasi saya lebih banyak sebenarnya kepada memotivasi, menggugah kita semua untuk terus mengupdate diri, meningkatkan literasi, kompetensi, curiosity, untuk memanfaatkan berbagai digital tool dan platform yang terus berkembang. Tidak mungkin siapapun akan menjelaskan berbagai platform yang berkembang sekarang ini, karena platform terus berkembang. Apa yang kita kasih tahu hari ini mungkin minggu depan sudah ada keluar yang baru. Nah, untuk itu satu-satunya yang diperlukan dituntut kepada kita adalah semangat untuk terus belajar. Nah, ini kira-kira, nah kemudian berpikirlah, bagaimana ya outline presentasi ini saya sampaikan ya. Lalu teringat salah satu framework yang cukup baik untuk kita gunakan sebagai landasan berpikir. Tidak hanya saya gunakan sebagai landasan untuk menyampaikan outline presentasi, tetapi juga ini outline framework yang dapat kita gunakan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mungkin sebagian sudah pernah mendengar yang namanya framework predictive analytic model. Nah, ada 4 pertanyaan dalam framework predictive model. Yang pertama tentu mempertanyakan tentang what happened, apa yang terjadi dengan digital transformasi, apa yang terjadi dengan digital 4.0, apa yang terjadi dengan digital 5.0, apa yang kita maksud dengan society 5.0, apa yang terjadi sebenarnya. Nah, ini pertanyaan yang pertama yang harus kita tanyakan. Tentu kita juga selalu mempertanyakan mengapa itu terjadi. Ya. Ini sebenarnya 2 aspek ini sudah sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang terjadi ya? Kepo kita itu biasanya muncul. Apa yang terjadi? Yang kedua, mengapa ya hal tersebut terjadi? Nah, ini mendorong kita untuk berpikir secara kritis. Kemudian, yang ketiga, ini yang sering kita luput dengan pertanyaan nomor 3 ini, yaitu pertanyaan untuk ke depan. Apa kira-kira yang akan terjadi berikutnya? Nah, ini yang selalu kita harus bertanya. Dengan perubahan teknologi sekarang ini, kira-kira berikutnya apa yang akan terjadi ya? Nah, kita mau mencoba memprediksi apa yang akan terjadi 5-10 tahun ke depan. Kenapa ini penting? Supaya kita bisa tahu apa yang harus kita siapkan menghadapi perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini menjadi sangat relevan buat kita sebagai mahasiswa. Karena kita mempersiapkan diri sekarang belajar adalah untuk 5-10 tahun ke depan. Apa yang harus saya siapkan untuk menghadapi reality ketika sudah selesai dari
perguruan tinggi. Nah, ini pertanyaan yang sangat mendasar ya. Kita pertanyakan apa yang harus kita siapkan. Nah, ini kira-kira framework yang boleh nanti dipakai dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari. Itulah kenapa saya memilih ini sebagai outline presentasi saya, karena yang kita bicara adalah tentang transformasi digital teknologi. Mungkin baiknya saya menggunakan framework ini. Dan sekali lagi, insya Allah akan bermanfaat tidak hanya buat presentasi ini. Baik, kemudian, nah ini pertanyaan pertama ya, apa yang terjadi bro, gitu kan? Nah ini sering kita bisa menjawab secara singkat, apa yang terjadi bro, bahwa teknologi telah merubah semua aspek kehidupan kita. Dan kita sepakat, cara kita berinteraksi, cara kita bekerja, bergerak, berkomunikasi, gaya hidup, dan yang sangat penting adalah juga gaya kita belajar. Dan buat dosen, gaya kita mengajar. Ini juga menjadi sangat penting. Ingat, ini karena saya yakin ada beberapa dosen. Ingat, dosen kita mendidik anak-anak digital native yang lahirnya sudah sangat akrab dengan teknologi. Sementara kita, sebagian besar kita, termasuk saya, adalah digital imigran. Kita memahami betul betapa struggle, susahnya, menderitanya imigran pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Kalau di Aceh sekarang ini lagi banyak kasus imigran dari Rohingya. Nah, membayang mereka terdampar di dalam laut, terik panas matahari dan sebagainya. Nah, inilah situasi sebagian besar dosen yang masuk dalam kelompok generasi digital imigran ini. Kita cukup sulit, cukup struggle. Tetapi kita tidak punya pilihan. Kenapa tidak punya pilihan? Karena mahasiswa kita adalah mahasiswa yang native digital. Jangan nanti dibilang, Bapak begitu saya nggak bisa. Malu kita. Padahal mahasiswa itu mau ngomong aja itu dia mikir berat ya. Nahan diri ngomong karena itu nggak boleh ngomong pada dosen ya. Sama ngomong sama orang tua nggak boleh ya. Tetapi situasi ini saya ilustrasikan, kita dituntut terus belajar. Ya, saya juga terus mengingatkan diri untuk terus belajar dan kepingin menjadi di depan untuk mendorong semangat kita semua untuk terus belajar. Baik, berikutnya saya ingin sampaikan untuk mengingatkan kita kembali satu fenomena bahwa digital teknologi ini mengalami kemajuan di luar imajinasi kita. Tidak pernah terbayang begitu cepat perubahan teknologi. Yang belum pernah kita merasakan perubahan begitu cepat seperti ini. Izin saya kasih ilustrasi misalnya. Coba lihat, saya gambar mouse-nya nampak ya. Kita coba lihat perubahan teknologi ini sangat pesat itu terjadi dalam 1 dekade belakangan ini. Atau saya kasih ilustrasi seperti ini. Perubahan dari digital industri 3.0 ke 4.0 itu memerlukan 40 tahun. Sementara dari 2.0 ke 3.0 itu perlu 100 tahun. Tapi yang mengejutkan kita, dari 4.0 ke 5.0 itu hanya memerlukan waktu sekitar 10 tahun. Perubahan begitu cepat. Sehingga kita sejak tahun 2020, orang sudah mengatakan kita sudah berada di era 5.0. Nah, ini menarik. Era 5.0 ini fokusnya itu adalah pada mengoptimalisasi pengetahuan kita dengan bantuan AI. Kita menyadari betul pengetahuan kita yang kita dapatkan sekarang ini
bisa diperoleh dengan waktu yang cepat. Kamu tidak mampu menjawab, lalu bapaknya di mana? Ya, mungkin dimatikan dulu suara bocor biar saya tidak terganggu konsentrasi. Mengkaji menggunakan kalau anamnesis sampai kalau anamnesis. Ya, terima kasih. Mungkin dibantu begitu ada bocor langsung cepat-cepat ditutup ya, biar saya lebih fokus. Saya ingin menyampaikan sekarang, misalnya bagaimana saya acknowledge ya, tadi pantun itu bukan saya yang buat. Siapa yang buat? AI. ChatGPT yang buat. Tapi karena saya memberikan ilustrasi prompt-nya yang tepat, jadi dia taruhlah sedikit jadi insan cendekia sebagai hubungannya dengan ITKS ya. Nah, ini sekali lagi bagaimana kita bisa dapat mengoptimalisasi pengetahuan kita itu dengan memanfaatkan berbagai AI. Ini challenge buat kita. Tentu kita tidak bisa melarang mahasiswa menggunakan AI untuk berbagai tugas. Nah, tinggal bagaimana menggunakan AI itu dengan bijak, dengan tetap mengedepankan proses berpikir secara kritis. Dan jangan pernah percaya 100% apa yang disampaikan oleh AI itu absolutely true. Tidak. Anggap saja AI itu sebagai sebuah artikel, sebuah paper yang kita baca. Tentu tidak mungkin paper itu kita gunakan 100%. Kita harus kritis membandingkan antara satu dengan yang lain. Ingat, karena sumber AI pun dia mengambil dari informasi-informasi yang ada sebelumnya. Jadi kalau input yang diperoleh oleh AI itu keliru, tentu output yang diberikan kepada kita juga keliru. Jadi kritis tetap. Tapi apapun yang mau saya sampaikan, AI ini, era 5.0 ini, ada tujuan utamanya bagaimana mengoptimalisasi pengetahuan kita. Kalau saya menerjemahkan lebih jauh lagi, era 5.0 ini memanusiawi kita, membuat kita lebih manusiawi. Yang hal-hal yang sebelumnya kita mengerjakan memerlukan 8 jam, satu hari kita bekerja untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan, sekarang bisa kita lakukan dalam waktu setengah jam. Sehingga dengan demikian, lebih banyak waktu kita tersisa untuk menggunakan kegiatan-kegiatan keagamaan, keluarga, sosial, kemasyarakatan, membuat kita manusia akan lebih manusiawi dibandingkan dengan era 4.0 orang katakan. Dengan demikian kita tidak perlu khawatir. Challenge buat kita adalah bagaimana kita mampu menggunakan AI untuk memaksimalkan pengetahuan kita, mengoptimasi pengetahuan kita. Ini challenge dan renungan buat kita semua. Nah, tentu kalau ada yang bertanya, apa driving factor? Mengapa hal itu terjadi? Kalau kita mau pakai pertanyaan nomor kedua tadi dari framework yang telah kita diskusi sebelumnya. Apa driving factor? Tentu driving factor, ini saya ambil gambarnya orang mengendarai mobil. Sebenarnya poinnya driving faktornya apa? Banyak sebenarnya driving factor. Silakan nanti di searching sendiri. Tapi yang mau saya sampaikan, salah satu driving factor yang paling kuat adalah Internet of Things. IoT ini salah satu driving factor yang paling berdampak kepada seluruh aspek kehidupan kita. Semua kehidupan kita terkoneksi dengan internet. Mungkin sebagian dari peserta pun sudah menggunakan berbagai wearable device. Nah, mungkin belum begitu banyak yang memakai baju dalam,
yang terkoneksi dengan internet. Mungkin sudah banyak yang memakai jam tangan, kaos kaki, atau sepatu barangkali, kacamata. Dan ke depan, inilah society yang akan kita hadapi, yang kita sangat akrab dengan berbagai wearable device, sama halnya sekarang ini kita akrab dengan mobile phone kita. Nah, ini menjadi challenge buat kita. Kalau kita tadi bertanya, ini adalah teknologi, dan pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mampu menggunakan berbagai digital technology wearable device ini untuk mengoptimalisasi pengetahuan kita, meningkatkan kualiti kecepatan pelayanan yang diberikan, ya, dan juga bagaimana ilmu-ilmu science and art dari public health atau ilmu sains, ilmu-ilmu yang lain dapat dikembangkan dengan menggunakan berbagai wearable device yang ada. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mampu menggunakannya? Ini satu pertanyaan yang terus kita perlu dituntut untuk belajar. Aplikasi juga demikian. Berbagai jenis aplikasi yang dapat kita gunakan untuk berbagai kepentingan. Misalnya kalau kita lihat di sini, bisa dia pakai untuk diagnostik, imaging, telemedicine, sudah kita tahu, personal health device, knowledge generator, dan di dalam kesehatan masyarakat juga sekarang berkembang yang namanya precision of public health. Tidak hanya di kalangan polisi yang menggunakan presisi, ada precision of public health, ada precision of medicine. Pada prinsipnya bertujuan bagaimana kita mampu membuat perencanaan lebih precise, lebih tepat, sehingga masalah-masalah kesehatan itu dapat kita tangani dengan lebih akurat. Banyak orang mengatakan, terutama orang yang sedang belajar sangat fokus mendalami precision of medicine, precision of public health, atau epigenetic, epidemiology modeling, dan sebagainya. Ini mereka punya satu asumsi hipotesis, jangan-jangan bahwa masalah-masalah kesehatan masyarakat, masalah-masalah kesehatan selama ini tidak selesai-selesai. Mungkin kita tidak merumuskan program itu secara precise, atau data-data yang kita peroleh tidak precise. Terlalu lama kita mengumpulkan data, sementara perubahan begitu cepat. Nah, survei kita lakukan tahun yang lalu, baru kita analisis, baru kita report tahun ini, baru kita jadikan program 1 tahun ke depan. Nah, ini menyebabkan sering barangkali program yang kita lahirkan ternyata tidak sesuai lagi dengan situasi saat itu. Ini juga menjadi challenge buat kita. Bagi teman-teman yang ingin mendalami precision of public health, precision of medicine, ini merupakan satu pertanyaan yang mendasar dan terus kita juga mencari tahu. Artinya ini juga sekali lagi memanfaatkan berbagai digital health application untuk menguatkan pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap persoalan, mampu merumuskan program-program, kebijakan-kebijakan yang lebih precise sehingga kita mampu menyelesaikan persoalan. Apa yang terjadi berikutnya, teknologi terus berkembang secara eksponensial. Tidak bisa kita hentikan. Ini harus kita sadari. Kalau zaman dulu orang mengatakan musim rambutan itu nggak bisa dihentikan, musim durian itu nggak bisa dihentikan, musim TikTok nggak bisa dihentikan. Ya, terus teknologi terus berkembang. Nah, dan kadang-kadang kita tidak tahu apa yang berkembang berikutnya. Yang perlu kita persiapkan diri, apa yang akan terjadi berikutnya. Apa implikasi perubahan teknologi yang terus berkembang secara eksponensial buat sistem kesehatan kita, buat ilmu yang kita pelajari, buat kompetensi diri kita. Itu 3 pertanyaan yang paling mendasar. Dan itu berlaku buat semuanya. Kalau kita fokus pada pemerintah, pemerintah akan bertanya apa dampak implikasi terhadap
health system. Bagaimana masa depan puskesmas? Apakah 5-10 tahun ke depan puskesmas masih seperti sekarang ini? Coba bayangkan. Apa yang dibayangkan? Coba dibayangkan perbankan. Dulu kita paling senang rame-rame antri di bank ya, menunjukkan kita ada duit di bank gitu ya. Nah, sekarang apakah masih terbiasa kita antri? Tidak. Semua transaksi itu di tangan kita saja. Membayangkan bagaimana nasib puskesmas 5 tahun ke depan. Apakah puskesmas masih seperti sekarang ini? Atau berubah wajahnya seperti apa? Yang belum sepenuhnya kita tahu. Dan kita juga harus mengantisipasi perubahan ke arah mana. Begitu juga ilmu kita. Science, kalau di Kesmas, Science and Art. Nah, bagaimana Science and Art ini kita integrasikan dengan digital technology. Dan begitu juga kompetensi kita. Kita hidup di era digital teknologi yang berubah begitu cepat, kita mesti meningkatkan digital literasi kita. Bukan berarti kita semuanya harus belajar komputer. Sama halnya orang belajar bahasa sekarang. Tidak mesti semuanya S1-nya sastra Inggris. Sepakat ya? Tidak semuanya kita Bachelor of Computer. Tapi bahasa itu menjadi kebutuhan semua bidang ilmu. Sekarang juga digital teknologi juga adalah tuntutan yang semuanya kita harus akrab, menguasai dengan baik. Tidak mesti kita menjadi seorang ahli atau belajar S1 komputer. Nah, pertanyaan yang mendasar, apa yang harus kita lakukan? Kita di sini, apa yang harus pemerintah lakukan? Apa yang harus universitas lakukan? Program studi lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai dosen? Apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa? Apa yang harus dilakukan oleh warga bangsa? Begitu. Ini pertanyaan. Kita bersyukur pemerintah. Nah, pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah sangat gencar juga melakukan transformasi sistem kesehatan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan digital teknologi. Bagi sebagian orang mengatakan transformasi sistem kesehatan Indonesia ini relatif cepat, tapi buat sebagian mengatakan kita tertinggal jauh dibandingkan dengan perubahan teknologi. Ini juga menjadi challenge buat pemerintah. Apa yang menjadi challenge? Hampir sebagian besar healthcare provider kita adalah termasuk kelompok yang digital imigran. Berbagai inovasi teknologi yang diintroduksi oleh pemerintah kadang-kadang sulit diadopsi oleh teman-teman di pelayanan. Ini juga satu challenge. Tapi saya yakin bahwa era healthcare provider ini native digital itu akan diganti oleh anak-anak, oleh healthcare provider yang native digital. Suatu saat 5-10 tahun ke depan, kalian mahasiswa yang sekarang 5 tahun ke depan itu akan menjadi healthcare provider di banyak fasilitas kesehatan. Sehingga kalian dari awal sudah akrab dengan teknologi, dan ke depan kita akan menuju seperti itu. Nah, sekarang betul struggle kita, karena itu tadi ada kelompok digital imigran yang sulit mengadopsi berbagai teknologi. Tetapi dari segi pemerintah telah melakukan, dan bukan hanya pemerintah Indonesia, semua pemerintah berbagai belahan dunia merespon, apalagi merasa kita kalah kemarin dengan COVID, bahwa sistem kesehatan kita itu tidak resilient menghadapi pandemi COVID, dan itu juga mengajarkan kita untuk terus menguatkan sistem kesehatan kita dengan memanfaatkan berbagai digital teknologi. Saya membayangkan kalau pandemi COVID-19 itu terjadi bukan tahun 19, terjadi 10 tahun yang lalu, mungkin kita tidak sesiap, cepat respon kita dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Kita sekarang lebih cepat karena kita sudah mampu memanfaatkan berbagai teknologi yang mampu kita mengontrol penularan COVID tempo hari. Nah, di bidang ilmu,
Ini juga sekarang misalnya saya ingin katakan dalam bidang kesehatan masyarakat, ini juga sekarang lagi berusaha bagaimana mengintegrasikan digital teknologi ke dalam public health. Bukan hanya ilmu kesehatan masyarakat, semua bidang ilmu sekarang dalam tahap berjuang mengintegrasikan, mencari formula-formula strategi bagaimana mengintegrasikan digital teknologi dalam kurikulum, dalam pengembangan keilmuannya. Nah, di kesehatan masyarakat kita mau mengembangkan istilah dengan istilah digital public health. Nah, saya mengibaratkan ini seperti kopi dan susu begitu. Kalau digital public health sebagai kopi, teknologi sebagai susu, nah jadi kopi susu. Nah, jadi mengindikasikan bahwa antara digital public health dengan digital teknologi dan digital public health ini menjadi satu kesatuan yang menjadi sangat penting untuk kita kembangkan di masa yang akan datang. Nah, tentu juga kalian bertanya pada diri sendiri, toh, apa makna perubahan disrupsi teknologi buat kalian sebagai mahasiswa atau kita sebagai dosen, semua apa secara individu atau secara masyarakat. Jadi tadi saya menjelaskan dampak yang harus kita pikirkan sekarang, dampak terhadap health system, tentu untuk menjawab pemerintah lebih besar. Kemudian apa dampak terhadap sains, tentu lebih banyak menjadi tanggung jawab daripada dosen. Dan tentu dosen juga harus menyiapkan generasi masa datang. Dan yang sangat penting juga adalah mahasiswa harus mampu menyiapkan diri dengan baik. Nah, untuk kita, orang mengatakan mungkin solusi satu-satunya buat mahasiswa atau buat dosen untuk survive kita harus disrupsi diri. Ini disrupsi diri sama seperti orang tua kita sering ngomong nih. Nah, salat. Nah, salat Nah, gitu ya, sebelum kalian disalatkan. Nah, ini persis nih. Ini kita sampaikan, salatlah sebelum disalatkan. Atau dengan bahasa lain ini, dalam konteks ini, kita harus mendisrupsi diri sebelum teknologi mendisruptif kita. Ini menjadi sangat penting buat kita semua. Apa konsekuensinya tadi saya sampaikan, teknologi berkembang secara eksponensial. Kalau terus kita mempertahankan mekanisme cara-cara kita belajar secara linear, ini kita tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Konsekuensinya kita tidak boleh lagi berkembang belajar secara linear. Kita harus menemukan cara-cara belajar secara eksponensial. Boleh saja hari ini kita tidak tahu tentang A, tapi besok kita menjadi expert, tahu persis bagaimana aspek tersebut. Jadi belajar itu bisa dalam waktu yang relatif cepat, dan kita harus bisa belajar secara eksponensial. Saya izinkan saya menyampaikan ada satu pengalaman yang menarik yang saya alami tahun 2004. Waktu tsunami di Aceh, mungkin sebagian mahasiswa belum lahir juga ya. Waktu di Aceh itu banyak sekali orang-orang asing datang ke Aceh, NGO atau berbagai volunteer yang bekerja. Pada awalnya mereka know nothing, tidak tahu apa-apa terhadap persoalan sistem kesehatan di Aceh atau di Indonesia atau daerah Aceh, bagaimana. Dan sehingga dia memerlukan partner-partner konsultan-konsultan lokal untuk membantu mereka memahami. Tetapi dalam waktu 2-3 bulan, mereka itu sudah sangat ahli, bahkan melebihi keahlian kita, pemahaman kita. Menunjukkan bahwa mereka itu belajarnya sangat cepat. Nah, ini memberikan satu pengalaman buat saya pribadi, dan saya yakin juga teman-teman lain, skill belajar cepat itu sangat diperlukan. Nah, dan sekarang teknologi itu berkembang begitu cepat. Skill belajar cepat menjadi suatu keniscayaan. Kita tidak bisa lagi belajar
cara-cara konvensional. Saya ingin mengatakan bahwa pengalaman juga sekali waktu tahun 2000 kuliah di Australia, ambil S2, sedikit shock ketika satu pertemuan berikutnya harus membaca 10 buku, harus membaca 20 artikel untuk bahan diskusi minggu depan. Nah, itu memerlukan waktu yang lama, kita harus belajar, harus tidur jam 1, jam 2, agar bisa menyelesaikan tugas-tugas. Nah, sekarang pekerjaan yang dulu dikerjakan dengan seminggu, sekarang ternyata bisa dikerjakan dalam 1 jam, dengan tingkat pemahaman kita hampir sama dengan tingkat pemahaman 1 minggu kita belajar, dengan memanfaatkan berbagai teknologi. Artikel dalam bahasa apapun yang kita peroleh, sekarang dengan gampang bisa kita dialog, berdiskusi dengan artikel yang kita baca. Apa sih sebenarnya rasional, mengapa penelitian ini dilakukan? Dengan gampang kita bisa berkomunikasi. Yang dulu kita harus membaca, memahami secara detail. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bahwa kita mampu bisa belajar secara eksponensial juga dengan memanfaatkan berbagai teknologi. Kita tidak ada pilihan, harus mengupgrade digital literasi kita. Mungkin ke depan ada tes berapa skor digital literasi kita, bukan hanya skor, berapa nilai TOEFL kita, berapa nilai IELTS kita. Mungkin orang juga akan menanyakan bagaimana digital literasi kita. Sama halnya sekarang, orang tidak perlu lagi minta CV kita ketika kita melamarkan pekerjaan. Cukup HR, departemen, itu searching background kita itu di dunia maya. Siapa kita? Apa interest kita? Apa kebiasaan komen kita? Positive thinking kita kah atau negative thinking? Nah, orang seperti apa kita? Tidak perlu lagi susah-susah kita menulis CV untuk lamar pekerjaan misalnya, walaupun itu masih penting. Tetapi orang di samping CV, orang bisa men-searching histori kita, jejak digital kita menjadi sangat penting. Nah, untuk itu pada kesempatan ini juga saya mengingatkan, tolong buat mahasiswa buat rekam jejak digital itu yang positif, yang bisa mengantarkan masa depan kalian lebih baik. Baik, mungkin sebagian besar kita paham apa itu digital literasi, yaitu kemampuan untuk mencari, menemukan. Nah, setelah mencari, menemukan, tentu memahami, kemudian menilai berbagai informasi-informasi dari berbagai sumber, dan tujuannya adalah dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Nah, ini kira-kira definisi digital health literasi dari National Institute of Health. Nah, ini dorongan yang paling besar adalah bagaimana kita bisa menjadi faster learner. Bagaimana kita mampu bisa belajar cepat. Saya punya kebiasaan semenjak jadi dekan, saya jadi dekan lumayan lama, jadi direktur pasca, ketika memimpin, selalu saya menanyakan, memimpin rapat, saya selalu menanyakan, apa yang kalian belajar yang baru minggu ini? Rapat berikutnya juga akan saya tanya, apa yang baru? Ketika ketemu teman-teman dosen, dalam bidang head promotion misalnya, apa new theory yang kalian dapatkan? Share dong. Nah, selalu kita ingin belajar cepat. Buat dosen misalnya juga, kita bisa melangganan secara otomatis setiap jurnal-jurnal yang bidang kita yang tertarik, dia langsung pop up di email kita, sehingga kita menjadi orang yang cepat mengetahui tentang perkembangan teknologi. Kita selalu mengingatkan kita harus menjadi faster learner. Nah, tentu faster learner ini bisa kita bangun dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada. Untuk itu kita terus memiliki rasa ingin tahu nilai manfaat buat bidang-bidang tertentu dari teknologi yang bisa kita gunakan. Nah, ini saya sebutkan lagi di bagian akhir, ada tabel di satu buku yang dikembangkan oleh Kemeristek, menawarkan beberapa aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk berbagai kepentingan.
tentu aplikasi ini terus berkembang dan terus kita harus mengupdate diri. Nah, sekali lagi, learning faster dan learning experience. Nah, bagaimana kita belajar secara eksponensial? Bagaimana kita bisa menjadi dosen, juga dosen karir jabatan fungsional kita misalnya harus eksponensial. Nah, ini kalau kita mindset kita belajar dan aspek kehidupan kita mau secara eksponensial, ini luar biasa. Buat mahasiswa sekarang, contoh konkret yang teman-teman yang saya amati itu yang eksponensial, ada orang tertentu selesai S1-nya 8 tahun. Sangat slow. Tapi pada saat yang bersamaan, ada kawannya 8 tahun sudah selesai S3. Coba bayangkan, S1 dia 3,5 tahun, kemudian belum lulus S1 dia sudah menyelesaikan pendidikan S2, karena boleh. Kemudian sedang menyelesaikan S2, dia akhir dari semester S3 dia sudah mendaftar S3. Nah, ini contoh konkret perilaku eksponensial. Orang selesai S1, dia selesai S3. Saya selalu mencoba bagaimana menerapkan dalam aspek kehidupan. Salah satu yang pernah saya rasakan manfaatnya ketika naik jabatan fungsional profesor. 16 tahun saya bekerja di Dinas Kesehatan. Setelah selesai dari S1, dari FKM, UI, saya bekerja di Dinas Kesehatan di Aceh, mulai dari golongan 3A, 3B, 3C, 3D, ke 4A, memerlukan 16 tahun. Kemudian jadi dosen, mulai kembali lagi asisten ahli. Mungkin kalau ada dosen-dosen yang sekarang baru akan asisten ahli. Coba membayangkan kalau saya jadi jabatan fungsional secara linear, mungkin memerlukan berapa lama saya menjadi profesor. Sehingga tempoh hari bagaimana strategi agar jabatan fungsional juga itu bisa meningkat dengan cepat. Salah satu strateginya adalah bagaimana mempublikasi sebanyak mungkin. Sehingga alhamdulillah tempoh hari dari 3A asisten ahli 150 naik langsung ke 700. Ke lektor kepala 700, kemudian berikutnya sekali lagi naik 700 ke 850. Jadi untuk mendapatkan jabatan profesor saya hanya 2 kali naik jabatan. Dan ini menunjukkan salah satu contoh bagaimana kita belajar, berkembang secara eksponensial. Sebenarnya kalau kita punya mindset seperti ini, mau belajar cepat, belajar eksponensial, ini banyak strategi-strategi yang bisa kita tempuh. Tentu akan berbeda untuk setiap orang dan setiap kasus. Nah, saya kasih contoh. Terima kasih kepada mahasiswa, ada 140 mahasiswa yang bergabung, mungkin ada di dalam. Nah, ini menunjukkan bahwa kalian ingin belajar, ingin mengetahui, ikut conference, ikut seminar. Tetapi pada saat yang bersamaan, kalau dalam konsep kita belajar eksponensial, sebenarnya banyak sekali seminar-seminar yang gratis, seminar-seminar yang berkelas dunia tersedia. Misalnya salah satu yang sering saya sampaikan, dan kebetulan saya sering mendengarkan TED Talk Education ini, yang merekod konferensi-konferensi yang terbaik, kemudian dibuat dalam satu aplikasi, dan sangat menarik. Berbagai hal, misalnya contoh, coba kalian lihat di sini, judul topik yang pertama misalnya, Meet the microscopic life in your home and on your face. Nah, ini menarik. Oh, ini topiknya menarik. Coba saya ikut sebagai peserta. Tidak perlu bayar. Bisa nonton kapan saja. Kemudian misalnya berikutnya, ini tahun berapa ini? 9 tahun yang lalu. Bill Gates ngomong, next outbreak, we are not ready. Dan itu ini dia 9 tahun yang lalu dia menyampaikan outbreak berikutnya kita tidak siap. Kenapa? Alasannya apa yang harus disiapkan? Itu Bill Gates sudah ngomong 9 tahun yang lalu. Sehingga sering orang menyalahkan, wah jangan-jangan Bill Gates ini yang merencanakan outbreak ini. Padahal tidak, dia hanya mengomongkan dia pola pikir what next, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan situasi kita seperti ini.
Dia memprediksi. Ya, kebetulan saja apa yang dia prediksi relatif tepat. Kita tidak siap. Nah, misalnya ini contoh berikutnya. Why eating healthy looks different for everyone. Nah, berikutnya, how language shape the way we think. Menarik, banyak topik-topik yang kalian bisa pelajari ya. Dan ini seolah-olah kita selalu setiap hari ikut conference. Tadi Bu Ervi mengatakan bahwa kebiasaan ITKes ini setiap tahun melakukan seminar. Nah, itu sudah sangat baik. Ada juga universitas yang melakukan setiap bulan. Ada juga yang universitas yang melakukan setiap minggu. Dan saya kuliah di London School Hygiene Tropical Medicine, kebiasaannya setiap minggu 2 kali seminar seperti ini. Nah, artinya apa? Kita sekarang ini, kita sebenarnya setiap jam bisa kita ikut seminar kalau kita punya waktu. Dengan memanfaatkan berbagai topik-topik aplikasi yang tersedia di kita gitu. Nah, dan kalau kalian mau download ini bisa di-download di aplikasi, silakan. Nah, banyak sekali topik, tinggal kalian pilih. Jadi ini ada 3.000 lebih seminar-seminar yang kita bisa ikut. Nah, ini sekali lagi untuk meningkatkan wawasan pengetahuan kita. Sekali lagi, hal itu bisa terjadi, kita bisa menjadi faster learner, kita bisa menjadi belajar secara eksponensial, harus dibangun dengan satu fondasi yang harus dimiliki oleh semua kita, yaitu rasa ingin tahu, curiosity, rasa ingin tahu, belajar sesuatu yang baru, itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Saya profesor, masih terus belajar dan merasa saya tidak tahu banyak tidak tahu. Jadi belajar. Dan apalagi mahasiswa yang akan mempersiapkan masa depan kalian menghadapi realita 5-10 tahun ke depan. Harus banyak belajar, harus punya rasa ingin tahu. Harus banyak bertanya di kelas. Karena begitu kita bertanya, ada sesuatu yang kita berpikir. Ada sesuatu yang rasa ingin tahu kita terhadap sesuatu. Dan ingat, ilmuwan, seorang ilmuwan itu lahir karena dia punya rasa ingin tahu. Masih ingat pertanyaan yang paling mendasar, mengapa buah apel jatuh ke tanah? Atau buat generasi sekarang ini, mengapa begini, mengapa begitu? Doraemon ya, atau Dora Explorer ya. Nah, kalau kalian belum nonton Dora, nontonlah. Karena yang saya tertarik di Dora itu selalu rasa ingin tahu, mengapa begini, mengapa begitu. Dan ini menjadi satu fondasi yang harus dimiliki oleh kita. Mengapa begitu ya? Bagaimana cara membuatnya ya? Nah, saya kasih ilustrasi. Misalnya, sebelum ilustrasi, ingin meyakinkan kalian betapa pentingnya curiosity itu. Studi yang dilakukan oleh Harvard, yang dipublish di Harvard Business Review, dia mengatakan bahwa kompetensi itu lahir dari curiosity. Ini gambar kucing. Kucing salah satu makhluk yang memiliki rasa ingin tahu tinggi juga. Kita jangan kalah dengan kucing dalam hal rasa ingin tahu. Karena studi sekali lagi membuktikan kompetensi kita lahir karena kita memiliki rasa ingin tahu. Ketika rasa ingin tahu kita kurang, kompetensi kita otomatis akan kurang. Nah, ini perlu pertemuan-pertemuan di kelas, bagaimana membangun rasa ingin tahu, ini perlu kita latih. Saya kasih contoh ini, precision of public health. Ketika kalian mau mendengar precision of health, precision of public health, precision of medicine, precision of prevention, itu apa? Bagaimana precision of public